Jadi kalau modal ini atau uang ya, ini selalu menjadi momok ya, selalu dipermasalahkan, oh peternak kekurangan modal. Jadi kenapa itu? Jadi mereka selama ini selalu berharap bantuan ya, bantuan dari pemerintah untuk menjalankan usaha tersebut. Namun ya kalaupun dikasih bantuan modal, kalau peternaknya tidak serius dalam menjalankan usahanya, masih apa adanya aja, begitu begitu saja, tentunya itu tidak tidak baik juga ya, sia-sia juga. Jadi peternakan kekurangan modal sehingga sulit menjangkau dan menjalankan teknologi baru ya. Kita tahu sendiri namanya teknologi, apalagi terkini terbaru, tentu akan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Selain itu juga sarana dan prasarananya masih jauh dari jangkauan peternak yang kecil ya. Kemudian program-program pemerintah atau lembaga lainnya banyak yang menilai masih tidak tepat sasaran, sehingga sebenarnya ada bantuan-bantuan ya dari pemerintah atau program-program pemerintah untuk masyarakat ya. Dalam hal ini termasuk modal, namun banyak yang menilai masih tidak tepat sasaran, sehingga akhirnya hasilnya juga masih tidak maksimal. Kemudian masalah selanjutnya adalah inovasi teknologi tidak berjalan. Karena apa? Karena lembaga-lembaga penyuluhan tidak efektif dalam melaksanakan hal tersebut. Jadi adanya inovasi teknologi terbaru, banyak penelitian-penelitian, hasil penelitian, teknologi-teknologi terbaru tidak berjalan dengan baik. Karena itu tadi ya, karena penyuluhan juga masih dinilai apa ya, tidak efektif ya, tidak pas ya untuk mengembangkan usaha peternakan rakyat. Kemudian implementasi dan pengawasan dari regulasi-regulasi pemerintah tidak dapat ditegakkan semestinya. Jadi ya pengawasan juga ya, pengawasan dari program-program pemerintah, implementasinya, pelaksanaannya juga um, belum ditegakkan secara semestinya ya, masih banyak yang belum pas. Peternak kecil sulit untuk memberdayakan dirinya untuk mengadopsi teknologi baju. Jadi peternak-peternak kecil ini mungkin terkait juga dengan SDM dari si peternak, yang menyebabkan peternak-peternak tersebut tidak dapat mengadopsi atau mengimplementasikan teknologi-teknologi maju yang dapat digunakan pada usaha peternakannya. Jadi ini cukup penting ya sebenarnya, sumber daya manusia ya untuk ditingkatkan supaya peternak kita dapat menggunakan atau menjalankan usaha ternaknya menggunakan teknologi pada bidang peternakan. Kemudian berikutnya, berkurangnya minat dan motivasi peternak untuk mengusahakan peternakan akibat ketidakadilan profit, di mana peternak hanya menerima margin 9%, sedang pihak lain bisa mencapai 21%. Jadi ada yang klaim ya, ada yang mengklaim bahwasanya peternak itu hanya menerima 9%, sedangkan pihak lain 21%. Jadi mungkin kita sering sering mendengar ya di apa di manapun itu ya, di media atau di sumber manapun itu, peternak sering mendapatkan keuntungan atau hasil yang sedikit. Jadi kadang kalau kita membeli telur atau membeli sapi misalnya atau kambing, kalau di petani itu harganya rendah, di peternak harganya rendah, tapi kalau di luar sudah di agen, di pedagang besar dan sebagainya harganya bisa cukup tinggi. Jadi itu juga sebuah masalah ya, nilai tambah ya, nilai tambah dan nilai keadilan yang itu juga masih kurang, tidak berjalan dengan semestinya. Hal itu menyebabkan uh, berkurangnya minat dan motivasi peternak untuk melakukan usaha ternak atau mengembangkan usaha ternaknya tersebut. Karena itu tadi, pasti dia cukup kecewa ya, dia yang memelihara dari kecil sampai besar sampai siap dijual, tapi dia hanya menerima
keuntungan atau margin yang sedikit, sedangkan pihak lainnya tadi bisa mencapai berkali lipat lebih tinggi dari peternak. Kemudian berikutnya tingginya impor bahan pakan ternak. Wah, ini terutama pada ternak ayam potong ya, ayam broiler misalnya seperti itu. Contohnya apa saja? Bahan pakan ternak yang masih impornya masih tinggi tadi, yaitu jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, dan tepung tulang. Sedangkan Indonesia sangat potensial untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, jadi sebenarnya aneh ya. Sebenarnya kalau jagung, kedelai, tepung ikan, tepung tulang itu sebenarnya cukup melimpah di Indonesia ya. Cukup melimpah di Indonesia. Jagung, kedelai itu juga kita tahu sendiri, kita punya lahan yang luas, tanahnya subur, bisa kita kembangkan usaha usaha untuk budidaya tanaman jagung dan kedelai. Tapi pada kenyataannya bahan-bahan tersebut saat ini masih diimpor. Jadi tentunya ini akan membuat biaya dalam pengadaan bahan pakan untuk ternak itu menjadi mahal. Cukup disayangkan, padahal negara kita sangat berpotensi untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Kemudian terdapatnya monopoli faktor input berupa bibit, pakan, perlengkapan, dan obat-obatan dengan alasan mutu produk petani yang rendah. Jadi adanya monopoli ya dalam pengadaan bibit, dalam pakan, perlengkapan, dan obat-obatan. Jadi peternak itu mendapatkan harga tidak bisa lagi dengan harga yang bagus ya. Kalau memang bibit harganya tinggi, ya udah terpaksa harus dibeli. Bahan pakan juga seperti itu, perlengkapan, obat-obatan juga seperti itu ya. Sehingga pendapatan atau minat dari peternak untuk mengembangkan usahanya jadi rendah. Kemudian ketidakmampuan dalam memberdayakan diri petani atau peternak disebabkan kemiskinan dan rendahnya motivasi. Jadi ada rasa ketidakmampuan dalam memberdayakan diri peternak, karena dia disebabkan kemiskinan dan motivasi untuk meningkatkan usaha ternak juga rendah. Jadi mungkin dia untuk motivasi sendiri, udahlah cukup sulit ya, segini aja lah, seadanya aja usaha ternak saya, mungkin seperti itu ya. Jadi karena apa? Karena saya juga tidak punya modal. Mungkin peternak itu merasa tidak punya modal karena dia keuangannya juga rendah ya, merasa miskin, mungkin seperti itu sehingga motivasinya untuk mengembangkan usaha ternaknya juga menjadi rendah.